أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tes, 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 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam forum ini atas kemudahan dan taufik dari Allah semata yang layak untuk kita syukuri, karena ini merupakan harapannya adalah tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita, tauladan umat, Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita, dan untuk pertemuan kali ini kita akan masuk surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan surat Quraisy, maka mulai malam hari ini kita akan bahas tafsir untuk surat Al-Fil. Saya baca terlebih dahulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia, yakni Allah, yang telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia? Dan Dia pula yang telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong
yang menghujani mereka dengan bebatuan berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia pula yang menjadikan mereka seperti daun-daunan yang dimakan oleh ulat. Baik, ini surat Al-Fil, disebut dengan nama surat Al-Fil yang artinya gajah. Disebut dengan nama Al-Fil yang artinya gajah karena surat ini akan mengkisahkan tentang pasukan gajah, pasukan yang pernah membawa gajah. Surat Al-Fil jamaah adalah salah satu surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Itu artinya surat ini turun setelah Nabi SAW hijrah. Sebelum hijrah. Ya. Ketika Nabi masih berada di kota Mekah, belum ke Madinah. Berarti termasuk surat-surat yang awal turun. Karena memang peristiwa gajah ini terjadi di tahun lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan surat ini Bapak Ibu yang saya muliakan termasuk sekian banyak surat dan ayat dalam Al-Quran yang mengandung kisah tentang umat terdahulu. Dan ini memang salah satu metode Al-Quran untuk mengajak manusia kepada kebaikan, untuk mengingatkan manusia dari keburukan dengan metode menyebutkan kisah. Ya, menyebutkan kisah umat-umat terdahulu. Untuk kebaikan, kisahnya terkait dengan kaum terdahulu yang mendapat kemuliaan supaya jadi motivasi. Untuk keburukan, kisahnya akan mengandung orang-orang yang binasa karena berbuat keburukan, agar menjadi peringatan sehingga kita menjauhinya. Dengan metode penyampaian kisah, berkisah. Dan tentu kisah dalam Al-Quran pasti benar. Hakul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun, pasti benar. Artinya bukan pula sembarangan berkisah, hanya beralasan ingin mengajak orang kepada kebaikan lalu membuat kisah-kisah yang rekayasa, itu nggak benar. Makanya dalam Islam, hadirin yang saya muliakan, berkisah itu bagus, tapi tidak boleh dusta, rekayasa. Ya. Sebagian orang kan memaksa dirinya untuk berkisah dalam rangka niatnya baik, dakwah, tapi bohong, nggak boleh. Ya. Apalagi yang sifatnya berkisah, kalau istilah orang Indonesia, fabel. Ya. Kisah yang membuat hewan-hewan menjadi hidup, berbicara, dan seterusnya. Ini tidak boleh, karena mengandung kedustaan. Yang ingin saya ingatkan, sebelum kita melangkah terkait dengan hal ini, bahwa menyampaikan kisah itu adalah metode Al-Quran, ya, sehingga kita harus mengatakan dan meyakini bahwa menyebutkan kisah itulah suatu perkara yang memang sesuai dengan ajaran Al-Quran, berkisah. Ya. Maka salah besar kalau ada yang menganggap itu tidak ada artinya, berkisah tidak perlu, ya, tidak mengandung pelajaran. Wah, itu salah besar. Ya. Justru berkisah itulah metode yang ditempuh Al-Quran, dan tidak mungkin Al-Quran dalam hal ini kalamullah, firman Allah, melakukan sesuatu yang tidak ada artinya. Baik, saya akan baca penafsiran untuk surat Al-Fil ini dengan banyak merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir.
Sekali lagi saya sampaikan akan banyak merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Sehingga kalau ada di antara jamaah ingin memastikan validitas apa yang saya sampaikan, boleh buka tafsir Ibnu Katsir. Di masjid kita ada Pak Yuda ya? Ada. Jadi silakan, sehingga mudah-mudahan tidak ada yang menganggap ini hanya ucapan dari saya. Ya. Silakan merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Saya mulai, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini merupakan salah satu dari nikmat Allah untuk kaum Quraisy. Surat Al-Fil ini. Ya, karena di dalamnya mengandung keselamatan yang Allah anugerahkan untuk mereka dari pasukan gajah yang hendak menyerang kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir dalam surat ini menyebutkan kebinasaan dan kehinaan untuk pasukan gajah dan menggagalkan usaha mereka. Ya. Sehingga masyarakat Quraisy di kota Mekah selamat dari penyerangan tersebut. Baik. Dan peristiwa ini, kata Imam Ibnu Katsir, salah satu tanda dan juga menjadi pendahuluan akan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa besar ini merupakan tanda akan hadirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa secara tersirat seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang Mekah, Quraisy di saat itu, ya, bahwa wahai kalian kaum Quraisy, ya, yang telah mendapat sekian banyak nikmat, yang telah dilindungi, yang telah dipelihara, yang telah dimuliakan, ya, maka inilah utusan kami Nabi Muhammad yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi untuk kalian ikuti. Baik. Ini pendahuluan untuk surat Al-Fil ini. Di sini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tafsir surat Al-Fil ini dengan kisah, tanpa mentafsirkan ayat per ayat, tapi langsung menjelaskan kisah. Ya. Bahwa disebutkan dalam sejarah ada raja yang bernama Abraha. Raja tersebut bernama Abraha. Abraha nama lengkapnya adalah Abraha al-Ashram. Orang ini adalah salah satu penguasa di belahan Jazirah Arab bagian selatan. Ya. Sebagian mengatakan beliau ini adalah penguasa negeri Himyar, dekat di negeri Yaman. Penguasa di situ. Ya. Kenapa Raja Abraha ini sangat berambisi untuk menyerang kota Mekah, secara khusus ingin menghancurkan Ka'bah? Ada penyebabnya, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Disebutkan dalam riwayat, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan hal ini dalam tafsirnya. Raja Abraha ini iri dengan Ka'bah sebagai tempat yang banyak dan senantiasa dikunjungi oleh manusia dari segala penjuru tempat dulu.
Jadi hadirin yang saya muliakan, mohon pahami ya, jalur peristiwa. Tadi saya udah singgung, peristiwa ini terjadi di tahun lahirnya Nabi kita ya, Nabi besar Muhammad SAW. Makanya tahun itu disebut dengan tahun gajah. Artinya di masa itu masyarakat Arab secara umum, masyarakat Arab ini ya Saudi Arabia, Yaman, Syam, Palestina, itu masyarakat Arab. Disebut masyarakat Arab adalah masyarakat yang bahasanya sama. Adalah masyarakat yang sudah mengenal Ka'bah. Karena sudah sejak jauh-jauh sebelumnya Nabi Ibrahim kan hadir di tengah mereka. Ya. Dan ajaran Nabiullah Ibrahim itu lestari. Yaitu secara khusus haji di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Itu terus berlangsung. Ya. Manusia datang ke Ka'bah, ya, tawaf di sana, dari seluruh penjuru dunia. Sejak dulu, sebelum Nabi Muhammad datang sudah begitu keadaannya. Dan Nabi kita lahir dilestarikan lagi oleh Nabi, disempurnakan oleh beliau. Ya, ritual ibadah ini. Nah, Raja Abraha ini di mana tinggalnya? Ya, dekat Yaman, Arabia bagian selatan. Ya. Iri. Ya. Abraha ini hadirin adalah salah satu penguasa yang beragama Nasrani. Ya, Abraha ini adalah raja yang beragama Nasrani. Kalau bahasa kita Kristen. Kristen Katolik itu bahasa orang belakangan ya. Kalau dalam syariat cuma Nasrani. Dia ini beragama Nasrani, raja lagi. Ya. Dia ingin membuat sebuah tempat bangunan yang mengalahkan Ka'bah. Maka dia punya ide, berinisiasi, bikin gereja yang besar, megah, semenarik mungkin agar semua manusia datang mengunjunginya. Itu ambisinya Raja Abraha. Ya. Dikeluarkanlah modal yang besar, dipanggillah tenaga ahli, dan mulailah pembangunan. Ya. Mewah, megah. Ya. Disebut dalam riwayat bahwa bangunannya, ketika perencanaan pembangunannya tidaklah ada yang melihatnya kecuali pasti mengangkat kepalanya, menonggak. Saking tinggi dan megahnya. Ya. Dan gereja itu kata Imam Ibnu Katsir dibangun tepatnya di kota besar Son'a. Ya, yang sekarang menjadi ibu kota negeri Yaman, Son'a. Bangunan gereja itu disebut dengan Al-Qalis. Al-Qalis karena bangunannya yang sangat megah dan tinggi. Karena ini proyek besar, mega proyek. Ya, mengundang banyak tenaga ahli. Kalau ahli bangunan itu disebut apa? Hah? Arsitek ya. Dari berbagai tempat diundang. Sehingga ini menjadi proyek besar, mega proyek. Wajar bila orang-orang di luar Yaman, di luar negeri ini mendengar. Sampailah ke telinga masyarakat Quraisy. Sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Ya. Bukan karena media sosial ya. Ya, nggak ada HP, nggak ada televisi. Ya, tapi sampai sekarang saya tanya nih, ada kaitannya dengan tafsir di surat Quraisy yang lalu. Saya tanya nih, kira-kira bagaimana caranya orang Mekah bisa mendengar? Padahal jauh kan, Mekah Yaman itu jauh. Ayo, itu dia jawabannya. Adanya interaksi perdagangan yang bolak-balik. Khususnya di musim apa? Dingin dan musim panas. Ya, musim dingin. Nah, masyarakat Quraisy marah. Apa-apaan ini? Kok ada yang ingin menyaingi Ka'bah, bangunan kita?
Nah, ini juga pelajaran untuk kita, hadirin yang saya muliakan. Masyarakat Quraisy yang notabene-nya kufur, mereka kan penyembah berhala ya. Tapi untuk Ka'bah mereka tetap memuliakan. Ya, mereka jaga itu Ka'bah. Marah mereka. Ya. Kaum Quraisy benar-benar murka karenanya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Akhirnya adalah di antara mereka masyarakat Quraisy yang diutus untuk mendatangi gereja yang dalam proses pembangunan belum finishing tersebut, datang ke sana dengan niatan untuk merusak. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, mereka mengutus sebagian orang untuk datang ke gereja di malam hari dalam rangka menghancurkan isi di dalamnya. Sebagian riwayat menyebutkan dari sebagian utusan itu ada yang melempar dengan kotoran manusia di dalam gereja itu. Dan ada yang sebagian merusak-rusak bangunan apapun yang ada di dalam gereja itu. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, setelah kejadian itu keesokan harinya dilaporkanlah ke Raja Abraha bahwa yang melakukannya adalah beberapa orang dari Quraisy yang karena mereka marah tidak terima Baitullahnya mereka di Mekah akan ada yang menyainginya. Maka mendengar laporan ini, Abraha bersumpah akan mendatangi Mekah untuk menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Marah besar. Nah, inilah cikal bakal adanya rencana penyerangan kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Sebagian pakar sejarah, hadirin yang saya muliakan, menerangkan bahwa kalau dihitung dengan penanggalan Masehi, peristiwa ini terjadi di tahun 570 Masehi. Kalau penanggalan Masehi, kalau penanggalan Hijriah belum bisa, belum ada. Kenapa belum? Iya, Hijriah kan mulai dari hijrahnya Nabi. Ya, hitung aja. Ya, beberapa tahun. Nabi hijrah sekitar usia 50-an lebih. Ya, berarti 50 dikurang 50 aja. Yang jelas tidak ada disebutkan berapa tahun Hijriah karena memang belum ada perhitungan tahun Hijriah. Peristiwa ini kalau secara penanggalan Masehi terjadi pada tahun berapa tadi? 570 Masehi. Singkat cerita, Raja Abraha pun menyiapkan diri dan pasukan yang cukup banyak. Ya, dengan pasukan terpilihnya. Bahkan disebutkan bahwa kata Imam Ibnu Katsir tidak ada seorang pun yang mampu melawan pasukan Abraha ini di masa itu. Ya. Dan disertai dengan beberapa ekor gajah yang besar. Ada yang mengatakan gajahnya khusus untuk Raja Abraha, ada juga yang mengatakan bahwa Raja Abraha membawa 8 gajah. Raja Abraha sendiri punya gajah khusus yang diberi nama olehnya dengan Mahmud. Gajahnya diberi nama dengan siapa tadi? Mahmud. Apa arti Mahmud? Apa arti Mahmud? Yang terpuji, bahasa Arab. Ya, karena memang mereka orang Arab sebenarnya. Raja Abraha ini orang Arab. Berangkatlah mereka menuju Mekah. Terdengarlah berita Raja Abraha dengan pasukan besar akan mendatangi kota Mekah. Berita ini didengar oleh masyarakat Mekah. Maka ada 2 pasukan besar yang mencoba untuk menghadang. Pasukan pertama disebut Dzunafar, pasukan kedua disebut dengan Nufail ibnu Habib. Dua-duanya kalah. Dua-duanya kalah. Ya. Dzunafar, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang tadinya ingin
menghadang Raja Abraha dan pasukannya, kalah, dipukul mundur, bahkan sebagian mereka akhirnya ditawan mengikuti Raja Abraha. Ya, rombongan kedua pasukan Nufail bin Habib juga kalah. Ya, sebagian besar pasukannya terbunuh dan Nufail sendiri sebagai pemimpin pasukan ditawan oleh Raja Abraha. Ya, menjadi petunjuk jalan oleh Raja Abraha. Akhirnya teruslah berjalan Raja Abraha dengan pasukannya. Sampailah di kota Al-Mughammas, sebuah tempat yang sudah dekat dengan kota Mekah. Istirahat mereka di sana. Ya, Raja Abraha dan pasukannya istirahat di sana, dan selagi mereka istirahat, mereka merampas hewan-hewan ternak milik masyarakat Quraisy, termasuklah onta milik Abdul Muttalib sebanyak 200 ekor. Abdul Muttalib siapa? Kakeknya Nabi. Ya. Milik Abdul Muttalib. Nah, kejadian ini yang membuat Abdul Muttalib marah. Jadi Raja Abraha sebenarnya belum masuk kota Mekah ini. Di perbatasan kota Mekah mereka istirahat. Sambil istirahat mereka merampas hewan-hewan ternak yang digembalakan di luar kota Mekah. Termasuklah onta milik siapa tadi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib akhirnya, hadirin yang saya muliakan, bertekad untuk mendatangi Raja Abraha. Nah, ini keutamaan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Ya, saya pernah singgung ya bahwa Nabi itu berasal dari kabilah terpilih, keturunan yang terpilih. Orang-orangnya Nabi, kakeknya, ayahnya, kakeknya, dan seterus ke atas itu orang-orang terpilih. Ya, punya jiwa pemberani. Ya. Termasuklah Abdul Muttalib ini. Beliau bertekad untuk mendatangi Raja Abraha. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, Abraha menyambutnya. Abdul Muttalib adalah seorang yang berbadan tegap lagi tampan. Lalu Abraha turun dari singgasananya dan duduk di lantai bersamanya. Lihat nih. Ya. Karena wibawa yang terlihat dari dirinya Abdul Muttalib, ya, sampai-sampai Raja Abraha turun dari singgasananya. Abraha bertanya, yang diterjemahkan oleh penerjemahnya, ya, apa tujuan kedatanganmu? Abdul Muttalib berkata kepada penerjemahnya, aku hanya ingin agar sang raja mengembalikan 200 ekor unta milikku. Kata Abdul Muttalib. Abraha pun berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, kamu ini benar-benar telah membuatku terheran-heran. Ya, kok bisa? Ya, barang, ya, yang menjadi alasan engkau datang ke sini hanya ingin menuntut 200 ekor onta miliknya yang telah dirampas atau hilang, sementara kamu tidak membela Baitullah, Ka'bah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku ini datang tujuan utamanya untuk menghancurkannya, dan engkau tidak menyinggung sedikit pun masalah ini dalam pembicaraanmu kepadaku. Ini ucapan siapa? Abraha. Ya, seakan-akan mentertawakan gitu ya. Wah, onta yang diurus, Ka'bah nggak diurus. Tapi perhatikan jawaban Abdul Muttalib. Nah, di sini pelajaran untuk kita. Kata Abdul Muttalib, sesungguhnya aku ini pemilik onta. Sementara rumah itu, yakni Ka'bah, ada pemiliknya sendiri, yaitu Allah. Kalau bahasa Arabnya, sesungguhnya bait, rumah yang ada di sana, Rabb, ya, lahu Rabb, ada pemiliknya, ada Tuhannya. Ya, kata Abdul Muttalib, dialah yang akan menjaganya. Ini kalau dalam akidah, ucapan Abdul Muttalib ini memperlihatkan tauhid rububiyah, bukan uluhiyah, rububiyah.
Ya kan? Meyakini atau keyakinan terkait dengan keagungan dan kuasa Allah. Itu kan rububiyah. Makanya kalau masalah rububiyah, orang kafir Quraisy mengakui, tapi uluhiyah mereka rusak. Masalah ibadah kan mereka rusak. Tapi kalau masalah rububiyah, kafir Quraisy jago. Mereka betul-betul nggak ragu akan kuasa Allah. Abraham menimpali menjawab, ya, dia nggak akan pernah sanggup menghalangiku. Kata Raja Abraham, meremehkan ucapan Abdul Muttalib. Ya. Kata Abdul Muttalib, kamu tidak akan mampu menandinginya. Ya. Kata Abdul Muttalib. Ya. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada yang menyatakan bahwa Abraha pergi dengan Abdul Muttalib bersama sejumlah pemuka Arab. Kemudian mereka menawarkan sepertiga kekayaan kepada Abraha sebagai ganti supaya dia membatalkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Namun dia menolak tawaran itu dan mengembalikan onta-ontanya Abdul Muttalib. Ya, maka Abdul Muttalib pun kembali kepada kaum Quraisy. Lalu Abdul Muttalib memerintahkan masyarakat Quraisy untuk pergi meninggalkan kota Mekah, berlindung di puncak-puncak gunung, khawatir jangan sampai kena imbas serangan pasukan Abraha ini. Ya. Baik. Abdul Muttalib pergi pulang ke kota Mekah, kemudian beliau mendatangi Ka'bah, kemudian memegang pintu Ka'bah, daun pintu Ka'bah. Ya, sambil disaksikan oleh beberapa orang Quraisy dan mereka berdoa kepada Allah. Lihat, berdoa kepada Allah serta meminta pertolongannya supaya membinasakan Abraha dan bala tentaranya. Kemudian dengan memegang pintu Ka'bah, Abdul Muttalib mengumandangkan bait-bait syair. La hamma innal mar'a yamna'u rihlahu famna' rihalaka. La ya'labanna salibahum wa muhalahum abadan muhaluka. Tidak akan ada kebimbangan. Sungguh seorang telah mempertahankan rumahnya. Karenanya pertahankanlah rumahmu. Kekuatan dan tipu daya mereka tidak akan pernah dapat mengalahkan tipu dayamu untuk selama-lamanya. Baik. Lalu Abdul Muttalib melepaskan ganggang pintu dan selanjutnya mereka pergi menuju puncak ya di gunung ya, untuk menjaga diri. Pada pagi harinya Abraha bersiap-siap untuk memasuki Makkah. Ya. Dan dia pun telah menyiapkan gajahnya yang bernama Mahmud. Dia pun telah menyiagakan pasukannya setelah mereka mengarahkan gajah mereka untuk menuju Mekah. Nufail bin Habib ya tadi salah satu pasukan yang ingin menghadang ini yang akhirnya ditawan menjadi anak buahnya Abraha ini ya datang hingga akhirnya berdiri di samping gajah dan memegang kupingnya lalu berkata, duduklah wahai Mahmud dan kembalilah ke tempat asalmu karena sesungguhnya kamu sekarang ini tengah berada di negerinya Allah yang suci. Ingat ya, pelajaran-pelajaran yang luar biasa terkait dengan tauhid ada pada masyarakat kafir Quraisy. Makanya kalau membahas akidah, para ulama mengatakan orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman belakangan itu jauh lebih parah dan lebih buruk daripada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Baik. Itu yang dibisikkan oleh Nufail kepada gajahnya Abraham. Maka setelah itu Nufail bin Habib pun keluar pergi ya menuju gunung, lari menyelamatkan diri. Sementara mereka memukul-mukul gajah agar berdiri. Tetapi gajah itu enggan untuk berdiri. Ya, ini kejadian ya. Ketika mereka hendak berangkat, gajahnya duduk kan enggak mau tidak mau berdiri. Ya. Mereka pukul-pukul agar berdiri gajahnya ya. Juga pukulnya kepalanya gajah mereka pukul dengan kapak dan mereka memasukkan tongkat mereka yang berujung lengkung ke belalainya. Ya, lalu mereka menariknya supaya ia mau berdiri, tetapi gajahnya tetap menolak. Ketika gajahnya mereka diarahkan balik ke Yaman, tiba-tiba gajahnya berdiri.
Ya. Dan berjalan cepat. Ketika mereka coba arahkan lagi ke arah Syam, ya, gajahnya serupa, sama, ya, tetap berjalan. Ketika diarahkan juga ke timur, juga gajahnya berjalan. Ketika diarahkan lagi ke Mekah, tiba-tiba gajahnya duduk kembali, menderu. Ya, ini gajahnya. Baik. Selanjutnya kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengirimkan kepada mereka burung dari lautan semacam burung alap-alap. Inilah ayat yang Allah sebut di surat Al-Fil pada ayat wa arsala alaihim thayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ada satu pelajaran yang menarik. Dan ini sering saya tegur. Banyak buku-buku pelajaran sejarah yang salah. Burung yang disebut dalam surat Al-Fil ini bukan namanya ababil. Bukan burung ababil. Ababil itu bukan nama burung. Ini pelajaran ya untuk kita. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu adalah kata sifat. Ya. Untuk menjelaskan keadaan burung-burung yang datang berbondong-bondong sifatnya. Berkerumun. Nah, itu dalam bahasa Arab ababil namanya. Disebut apa? Ababil. Jadi ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Bukan nama burung. Kalau ada yang mengatakan burung ababil, salah. Ya. Kalau kita memperhatikan tafsir ini, saya hadirkan beberapa tafsir para ulama, diantaranya dari tafsir Al-Baghawi juga saya nukil. Ada beberapa riwayat, diantaranya dari sahabat Ibnu Abbas tentang burung tersebut, kanat tayran laha kharatim. Ya, burung-burung itu sifatnya lehernya panjang. Ya. Kemudian tangannya seperti tangan-tangan anjing. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Ikrimah menyebutkan lahar ru'usun ka ru'usis siba. Burung-burung itu kepalanya seperti hewan-hewan buas. Ada yang mengatakan seperti singa. Dan burung-burung tersebut laha anyabu ka anyabi siba. Burung-burung itu memiliki taring seperti taring-taring hewan buas. Ya. Kharajat minal bahr, datang dari arah lautan. Ya. Said ibnu Jubair mengatakan hadralaha manaqir. Burung-burung itu memiliki paruh. Yang di paruhnya ada batu-batu yang berapi. Ya, batu-batunya berapi. Ya. Datang dari arah lautan. Setiap burung, kata Imam Qatadah, ya ma'akul li ta'irin salah satu ahjar. Setiap burung membawa tiga batu. Satu di paruhnya, dua di kanan dan kiri kakinya. Tidaklah ada sesuatu penghalang di depan mereka kecuali hancur. Ya, tidak ada satu apapun yang berada di depan burung itu kecuali hancur. Ini burung-burung yang datang diutus oleh Allah untuk membinasakan pasukan Abraham. Baik. Berapa menit lagi? 4 menit? Baik. Saya sempurnakan sedikit penyebutan tentang peristiwa ini ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masing-masing burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Batu sebesar biji kedelai. Ya. Dan yang tidak seorang pun dari mereka yang terkena batu tersebut melainkan pasti binasa. Tidak semua dari mereka terkena batu itu, karena di antara mereka ada yang lari terbirit-birit menempuh jalan mencari Nufail agar dia mau menunjukkan jalan meninggalkan Mekah. Tapi Nufail kan sudah lari tadi, sudah ke gunung. Demikianlah yang mereka alami di daratan. Sedangkan Nufail berada di puncak gunung bersama kaum Quraisy dan warga Arab Hijaz. Menyaksikan peristiwa itu, siksaan yang Allah timpakan kepada pasukan gajah.
Sambil menyaksikan peristiwa itu dari atas gunung, Nufail berkata, Ainal maqar wal ilahu talibu wal ashramul maghlubu laisal ghalibah. Di manakah tempat berlindung jika Allah telah mengejar dan ashramlah yang terkalahkan dan bukan yang menang. Ya, baik. Ini peristiwa dan kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan sempurnakan di pertemuan akan datang sambil mengambil pelajaran dari kisah ini. Dari surat Al-Fil ini. Insya Allah ta'ala. Ya, saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan, umur panjang, sehat walafiat untuk bisa kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan dari jamaah. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Tidak ada? Ya. Belum lahir. Belum lahir. Nah, belum lahir. Jadi setelah selesai peristiwa perang gajah ini baru Nabi lahir. Setelah kondisi Mekah kondusif. Jadi ayat-ayat itu turun sebelum Nabi. Enggak, ayatnya turun ketika Nabi. Ketika kan kisah. Ya, Allah kisahkan pasukan gajah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi turun setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Gitu. Baik, Bapak mau nanya apa? Mic-nya mohon diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran itu adalah petunjuk Ya. bagi kehidupan kita. Ya. Menurut pengamatan saya, semuanya tidak hanya petunjuk untuk iman dan takwa, tapi banyak juga petunjuk iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti tadi, peristiwa tadi, kisah tadi, itu menginspirasikan kita bahwa di zaman nanti dalam peperangan itu yang punya angkatan udara dan punya senjata yang punya peluru ledak itulah yang kuat. Nah, rupanya sekarang dalam pertempuran ini kalau nggak punya angkatan udara atau nggak punya senjata yang peluru ledak itu pasti akan kalah. Contohnya Israel lawan Palestina. Itu kan dihantam hancur-hancuran karena Israel punya angkatan udara dan punya senjata peluru ledak. Jadi bolehkah kita mencari inspirasi dan motivasi di luar iman dan takwa, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik. Yang diambil dari Al-Quran. Baik. Mungkin di abad berapa 10 sampai 12 kebanyakan mereka kan maju teknologinya. Jangan-jangan mengambil inspirasi dari Quran juga. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan bahwa kalau kita ingin berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, maka harus mengetahui batasan-batasannya. Para ulama telah menjelaskan ada kaidah-kaidahnya. Ya, agar tidak terjadi berbicara tentang Al-Quran tanpa dasar. Karena setiap orang kan punya persepsi yang beda-beda. Kalau tidak ada batasan nanti bisa aja berbicara dengan nama Al-Quran sesuai persepsi masing-masing. Dan itu akan merusak Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i pernah berkata, dan ini saya sudah sebut di pekan yang lalu. Man qala bil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berbicara menukil ayat Al-Quran, benar ucapannya, tapi berdasarkan pikirannya, maka dia salah. Itu Imam Syafi'i. Artinya beliau ingin ingatkan, kalau kita ingin berbicara membawa ayat Al-Quran, kita harus tahu kaidah-kaidahnya. Paling tidak kita harus yakinkan ada ulama menjelaskan dengan penjelasan itu. Itu paling tidak, paling yang mendasarnya seperti itu. Ada nggak ulama yang memahami ayat ini seperti yang kita pahami? Supaya terjaga kemuliaan Al-Quran.
Ya supaya tidak terjadi kepada orang seperti kata orang sekarang cocok logi gitu ya. Cocok logi ya, istilah orang sekarang. Seperti tadi, kalau kita memaksa-maksakan kisah Al-Fil dengan Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong sebagai inspirasi adanya pasukan angkatan laut, wah ini bisa dibantah teori ini oleh orang yang nggak setuju. Dan realitanya kan tidak selamanya orang yang punya pasukan udara menang. Tidak selamanya. Amerika yang punya pasukan udara berapa kali mereka kalah di Vietnam? Kalah. Kalah nggak? Di Afghanistan kalah. Pasukan udara mereka kuat, tapi kalah. Nah kalau kita mau cocok-cocok logika nggak cocok, nggak masuk jadinya. Ya. Mereka menyerang Palestina, anggaplah mereka di udara menang, tapi pada kenyataannya mereka kalah. Sekarang berita alhamdulillah selalu ya IDF terpukul. Nyatanya. Yang baru-baru ini Yaman. Ya, Amerika, Inggris menyerang lewat udara. Tapi betapa banyak pasukan mereka hancur. Jadi tidak selamanya juga yang punya pasukan udara pasti menang. Karena mengambil inspirasi dari soal Al-Fil tadi. Ya, makanya kalau kita berbicara secara teori, pasti akan ada yang membantah teori itu. Beda kalau kita berbicara Al-Quran sesuai dengan wahyu, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan penjelasan ulama. Insya Allah itu nggak akan bisa dibantah. Ya, jadi bukan saya katakan tidak boleh mengambil inspirasi dari Al-Quran. Boleh, bagus. Karena memang Al-Quran itu sumber inspirasi. Tapi hendaknya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Paling tidak, adakah ulama yang lebih berilmu dari kita memahami seperti yang kita inginkan? Nah, itu paling tidak, paling mendasarnya. Kalau tidak, maka nggak boleh. Sebab nanti kalau dibiarkan, akan muncul orang-orang memahami Al-Quran dengan persepsinya masing-masing. Oh, itu lebih berbahaya lagi. Akan rusak nanti Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bishawab. Begitu jawaban saya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.